Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara looping atau perulangan dalam blueprint pada Unreal Engine 4. Terdapat 3 fungsi blueprint yang akan saya jelaskan terkait materi looping ini, yaitu for loop with break, dan while loop. Jadi pertama kita akan masuk dulu ke level blueprints, kita akan klik blueprints di atas ini, kemudian kita pilih open level blueprint. Nah, di sini kita akan memulai codingannya. Jadi, misal saya membuat function. Jadi, saya mau buat F spasi key. Nah, F key ini adalah keyboard events. Jadi, ketika saya nanti misalnya di play, nah, lalu kita tekan F, maka function-function yang terhubung pada F ini, function F ini akan dijalankan seperti itu. Jadi misalnya kita menghubungkannya dengan for loop. Kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat fungsi for loop ini memiliki 2 input, yaitu first index dan last index. Lalu 3 input, yaitu loop body, index, dan completed. First dan last index ini akan digunakan sebagai patokan untuk perulangan sebanyak berapa kali. Sedangkan loop body ini akan menjalankan function yang akan terus berulang hingga indeksnya ini mencapai last index. Jadi ada variabel index yang memang default dari loop ini. Jadi index itu akan di loop mulai dari first index sampai last index seperti itu. Kemudian jadi indeks ini akan terus bertambah setiap kali loop body selesai hingga indeksnya menjadi last index, baru berhenti. Nah, kita akan coba aja. Nah, kita akan melakukan looping mulai dari indeks 1 hingga indeks 5. Jadi pertama indeksnya itu value-nya adalah 1. Kemudian nanti berjalannya looping, indeksnya akan bertambah jadi 2, 3, 4 hingga 5. Seperti itu. Nah, kita akan melakukan print string. Nah, seperti ini. Nah, stringnya itu saya mau buat seperti ada formatnya. Jadi kita buat format text. Nah, di sini kita bisa beri index. Jadi format stringnya index ke strip. Nah, di sini kita bisa memasukkan variabelnya. Jadi dengan kurung-kurung awal. Kemudian nama variabelnya yaitu index, i-nya besar, index seperti ini. Kemudian kurung-kurung tutup. Nah, terus kita enter, maka akan muncul ini. Nah, terus kita akan menyambungkannya ke output index ini untuk mengambil data indeksnya itu. Nah, terus kita akan menyambungkan hasilnya ke string ini. Jadi nanti yang di print adalah indeks mulai indeks 1, indeks kedua, indeks 3 dan seterusnya. Lalu ada completed. Completed ini adalah ketika sudah selesai loopingnya, maka akan dilakukan yang di completed ini. Jadi misalnya print stringnya adalah loop telah selesai. Nah, ini saya mau beri warna merah supaya berbeda. Nah, kalau sudah, kita coba compile. Kemudian kita play. Nah, di sini kita play. Nah, di sini kita misalnya tekan F, maka akan muncul indeks 1, 2, 3, 4, 5 dan loop telah selesai. Seperti itu. Jadi kita klik. Nah, nanti setiap durasinya kan durasi 2 detik. Nah, itu akan hilang setelah durasinya selesai. Nah, itu adalah for loop. Kemudian kita akan masuk ke for loop with break. For loop with break ini jadi kita juga mau buat misalnya di key. Jadi kalau misalnya kita tekan D, maka akan
terjadi for loop with break. Jadi kita ketikkan for loop with break, pilih yang for loop with break. Ini mirip seperti yang for loop pada yang biasa ini, cumanya ada ketambahan bertambah break di sini. Nah, break ini digunakan untuk keluar dari loop pada saat loop itu masih belum selesai, jadi masih berjalan, tengah-tengah itu ingin di break. Nah, itu menggunakan break ini. Jadi break ini biasanya terjadi pada kondisi tertentu. Nah, kita mulai saja coba. Jadi misalnya first indeksnya adalah 1 dan last indeksnya adalah misalnya 50. Nah, di sini saya ingin membuat saya maunya print string juga. Print string sama seperti atas ini, jadi saya copy saja. Saya copy, saya paste. Nah, di sini saya juga mau print text. Ini kalau ketika sudah komplit ya. Terus di sini saya mau buat ketika sudah indeksnya itu sudah mencapai misalnya 20, maka akan di break. Akan di break berarti loopingnya ini hanya akan sampai 1 sampai 20, tidak sampai 50. Jadi di tengah-tengah kita break. Nah, itu kita bisa lakukan dengan cara kita create dulu, kita mau create suatu condition. Jadi nah, kita buat create event. Nah, di sini kalau misalnya tidak ada, kita hilangkan centangnya konteks sensitif, maka akan muncul. Nah, konteks event ini jadi kita buat event. Event ini akan berada dalam, akan tertrigger, akan terpanggil itu di dalam loop body ini. Jadi nanti kita akan panggil event yang namanya adalah bukan create event tapi custom event. Custom event. Jadi add custom event ini ya. Nah, misalnya kita mau buat event namanya melakukan break. Nah, jadi melakukan break ini akan terpanggil saat di dalam loop body ini. Jadi breaknya ini akan menyambung ke sini, ke event ini. Nah, bagaimana cara panggilnya? Jadi pertama kita akan buat branch. Nah, dan kita buat condition di mana apabila indeksnya ini mencapai, jadi ini integer sama kita buat equal yang integer ini kita klik. Nah, jika indeksnya itu adalah 20, nah di sini kita akan kok misalnya di returnnya adalah ketika true, maka dia akan panggil break. Jadi caranya kita akan ketikkan melakukan break. Nah, kita jadi ini anggapannya function dan kita panggil function yang kita custom tadi. Jadi ketika indeksnya sudah mencapai 20, maka kalau true maka akan dilakukan break, berarti keluar dari loop. Tapi jika tidak, maka dia akan print string. Jadi print string ini akan terjadi dari indeks 1 sampai 19, dan ketika sudah mencapai 20 akan ada pengecekan dan returnnya kalau misalnya 20 kan true, jadi akan dilakukan break. Seperti itu. Jadi lalu kemudian kita mau buat ini kan indeks, kita kan seperti atas tadi, ini indeksnya itu ngambil dari indeks ini. Jadi value-nya output indeksnya loop ini akan disambungkan ke sini supaya
terjadi print indeks ke bla bla bla, indeks ke bla bla bla, seperti itu. Nah, kita coba, kita compile dan kita play. Ketika kita tekan D, nah ini akan muncul dari 1 sampai 19. Dan ketika sudah mencapai, loopnya sudah mencapai 20 indeksnya, itu akan di break langsung, jadi tidak sampai 50, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah while loop. Jadi fungsi while loop ini kita coba dulu, kita buat function kalau Z key. Jadi ketika kita tekan Z, maka function while loop ini kita akan jalankan. Jadi ketika pressed itu kita akan memanggil while loop seperti ini, function while loop. Nah, terus kita akan buat terus kita, kalau misalnya fungsi while loop ini merupakan salah satu fungsi looping, hanya saja tidak terbatasi oleh first dan last index. Jadi pada node while loop ini terdapat input berupa condition yang ini. Nah, condition ini akan mereturn true atau false. Jadi value-nya yang direturnkan adalah true atau false. Nah, apabila kita mencentang checkbox ini, maka returnnya akan terus true, yaitu infinite, loopingnya infinite, jadi berjalan terus, tidak berhenti. Nah, kita tidak akan melakukan itu di sini. Jadi disinilah kita akan memberi batasan dengan memberi suatu condition tertentu yang kita buat sendiri. Jadi misalnya kita buat sebuah variabel, misalnya var in seperti ini. Nah, jangan lupa ini dibuat integer karena saya mau buatnya ini integer. Nah, integer dipanggil di get, kemudian dibandingkan integer. Nah, di sini kan ada 4 yang return integer. Maksud saya inter boolean. Jadi misalnya saya mau perbandingan kurang dari. Jadi apakah var integer ini itu kurang dari 5? Nah, ini adalah conditionnya. Jadi conditionnya itu looping ini akan berjalan selama var in ini kurang dari 5, seperti itu. Nah, terus kita akan buat nanti kita akan melakukan print string ya. Jadi tapi pertama kali kita mau set var in nya, jadi kita tarik ini, terus set var in, kita tekan. Nah, jadi kita selama looping kita mau buat var in nya itu increment atau bertambah terus gitu. Jadi kita panggil, jadi caranya kan berarti var in ini kita set dengan var in ditambah 1, misalnya seperti itu. Berarti kita harus melakukan get var in nya, lalu kita akan tambahkan dengan integer lain yaitu 1. Jadi var in ditambah 1 itu akan diset sama dengan var in yang baru, seperti itu. Nah, di sini lalu kita akan print string sini. Nah, nanti kita akan jalankan. Nah, tapi saya mau membuat stringnya itu dengan format tertentu juga. Jadi format teks. Format teksnya adalah, langsung saja saya panggil variabelnya yaitu var in, atau kalian bisa dengan memberi var in sama dengan seperti ini. Nah, kita enter, maka akan langsung muncul seperti ini, dan kita tarik value nya ini ke sini.
dan resultnya akan masuk ke string ini. Ya, seperti ini. Kemudian ketika sudah komplit, maka saya akan panggil print string juga, yaitu dengan tulisan done. Nah, warnanya tentu saya akan ubah supaya terlihat beda. Nah, kemudian coba kita jalankan, kita compile, kemudian kita tutup. Nah, di sini kita coba play dan kita tekan set. Nah, di sini muncul var in 1 2 3 4 5 done. Nah, kenapa? Nah, lalu ini kita klik lagi set. Oh, tidak muncul. Kenapa? Karena di sini kalau misalnya kita lihat lagi, di sini var in-nya awalnya kan hanya 0, awalnya 0. Tapi di dalam looping ini var in-nya kan berubah terus. Jadi bertambah satu terus, ya kan? Nah, ketika sudah mencapai 5, maka setelah mencapai 5 maka akan keluar. Kemudian var in-nya ketika kita tekan Z lagi, var in-nya kan tidak kembali lagi, tetapi melainkan yang terakhir, yaitu terakhir 5 kan. Var in-nya 5. Jadi apakah 5 kurang dari 5? Tentu tidak. Jadi langsung ke complete. Jadi ini fungsinya tidak dijalankan karena tidak memenuhi condition. Maka dari itu kita akan memberi node lagi di sini, yaitu kita mau buat var in-nya itu di set 0. Mengapa? Karena dengan begini ketika kita tekan set, maka var in-nya itu selalu 0. Dan di sini apakah 0 kurang dari 5? Ya, maka loopingnya ini akan dijalankan sampai 5, maka dia keluar. Lalu kita tekan Z lagi, maka akan kembali lagi var in-nya jadi 0, maka memenuhi syarat lagi, jadi di looping lagi. Jadi kita coba saja di compile, kemudian kita play, kemudian saya tekan Z. Nah, di sini muncul terus karena var in-nya dimulai dari 0 kan. Ya, seperti itu. Jadi sekian materi looping pada video ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa beri subscribe dan like pada channel kami, yaitu Art Dictics. Terima kasih.